Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Safira Umaro. Dan kali ini saya pengen ngebahas tentang hal yang lagi booming-boomingnya, yang saya akan sangkut pautin dengan parenting. Yuk ikutin terus ya. Sebelumnya sini aku minta maaf dulu ya, karena kalau misal banyak suara-suara bising, banyak suara motor lewat, banyak suara odong-odong, apalagi tukang bakso lewat, ya maklum, namanya juga rumah di perkampungan, jadi ditambah di tengah jalan, jadi ya banyak kendaraannya lewat. Saat ini tuh di tengah-tengah virus corona yang lagi booming-boomingnya, ada lagi hal yang bikin booming juga dan bikin masyarakat itu kaget, yaitu tentang pembunuhan anak remaja terhadap anak usia 5 tahun. Oke, sekarang kita bahas dari kronologinya dulu ya. Jadi ini sebenarnya orang tuanya si korban sama orang tuanya pelaku itu tuh ada kerjasama kayak di dalam bisnis apa gitu. Nah, jadi nih anak emang sering main di rumahnya si pelaku ini. Nah, mulai kronologinya sih kayak nih pelaku minta tolong korban, dia sih bilang gini katanya, "Dek, tolong ambilin mainan kakak dong deket kamar mandi," gitu kan. Setelah lagi kan udah disuruh nih ngambil mainan gitu kan ya, kata terus si adiknya itu nih jongkok gitu kan untuk ngambil mainan. Nah, pas lagi posisi jongkok itulah nih si pelaku mulai beraksi. Jadi dia itu langsung ngedorong anak itu ke dalam bak mandi. Setelah itu dia tuh si pelaku tuh langsung ngejorokin anak itu tuh ke dalam bak mandi, untuk ditenggelamkan kepalanya. Jadi benar-benar sadis juga sih ya kalau lagi ngedengar ceritanya. Jadi nih anak ini ditahan sama si pelaku, kepalanya di dalam air selama 5 menit sampai dia tuh nggak bisa bernapas. Ketika diangkat tuh nih anak itu ternyata masih ada napasnya, bocah ini. Terusnya masih ada napasnya tapi dia udah lemes gitu. Terus dia itu langsung nyolok mulutnya terus ditenggelamin lagi. Dan akhirnya pas diangkat udahlah dia benar-benar lemes, nggak bernyawa. Ya, it's so crazy. Aduh, aku tuh benar-benar merinding juga sih kalau bukan ngedengar sih, dia ngedengar dan baca cerita ini. Jadi dia anak udah nggak bernyawa dan sama si pelaku tuh dibawa pakai ember dibawa. Dan kan selama perjalanan tuh untuk bawa ke kamarnya dia itu tuh ada berceceran darah gitu, ternyata dari mulutnya, dari hidungnya. Nah, dia tuh saking takutnya akhirnya tuh mulut sama hidungnya yang keluar darah tadi tuh dimasukin kapas sama si pelaku ini. Ya karena dia tuh takut aksinya itu diketahuin sama orang tuanya si korban, terus sama ibu tirinya dia juga. Akhirnya dia tuh bawa si korban ini tuh ke kamarnya gitu. Nah, sampainya di kamar dia tuh kayak bingung, ini mau ditaruh di mana gitu. Dasar masih pemikiran, maklum kan masih remaja kan si pelaku ini, dia bingung. Akhirnya ditaruhlah di dalam lemari sama dia, di lemari baju dia. Tapi sebelum ditaruh di dalam lemari, korban ini nih sama dia diikat dulu, seluruh badannya diikat sama dia, terus masukin ke dalam lemari. Keesokan harinya tuh dia mau berangkat sekolah nih, dia kan dari rumah pakai seragam. Nah, pas udah di tengah jalan tuh dia ganti baju biasa. Ternyata dia tuh pengen ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sebenarnya sih dia bukan menyerahkan diri ya. Dari kesimpulannya yang didapat berita-berita yang saya baca sih, jadi dia tuh bingung sebenarnya nih mau naruh mayatnya itu di mana gitu kan ya, karena takut bau, takut segala macem gitu. Akhirnya dia langsung ya udah, tadinya tuh dia minta tolong sama polisi, tapi ya karena emang kan buku gitu. Pas dia ngelaporin begitu, polisi pun awalnya nggak percaya. Terus akhirnya polisi akhirnya polisi ya udah datangin rumahnya dia gitu kan, datangin rumah si pelaku. Dan ternyata di situ benar ditemuin mayat di dalam lemari yang udah terikat sama ada lilit-lilitan kainnya gitu. Setelah polisi nemuin mayat itu kan polisi langsung kaget, oh ternyata bener gitu kan ya shock juga
juga sih, kita juga semua pada shock ya. Dan setelah itu langsunglah sama polisi, walaupun dia masih di bawah umur tapi ya hukum tetap berlanjut. Dia langsung diinterogasi, terus ya dikasih pertanyaan sampai dia dites psikologinya juga gitu. Dan polisi tuh pas ngegeladah kamarnya dia tuh nemuin bukti berupa curhatan dia yang ada di papan, di bukunya dia, terusnya di kertas gitu. Emang anak ini diakuin, polisi juga ngakuin anak ini termasuk cerdas karena gambarnya itu bener-bener kayak gambar bagus banget gitu ya, real. Saya aja nggak bisa gambar bagus itu gitu kan ya. Terusnya dia juga bahasa Inggrisnya juga bagus gitu, diakuin dia itu emang cerdas. Dan hasil interogasi polisi ini tuh terhadap pelaku ya cukup shock juga sih. Saya juga yang dengerin cukup bukan shock sih, cukup miris juga. Ternyata si pelaku ini tuh dia tuh benci sama, bukan benci ya, dia tuh kagak suka sama orang tua kandungnya karena orang tua kandungnya tuh akan divorce ya kan, berpisah. Terus jadi dia tuh langsung punya pemikiran dia tuh ditinggalin gitu, dia ditinggalin, orang tuanya tuh nggak peduli sama dia, dan akhirnya dia tinggal sama ibu tirinya. Polisi juga nyelidikin sih apa motif dia itu ngebunuh korban ini dari video tadi. Ternyata ini tuh jawabannya yang bikin miris banget, miris hati banget. Dia tuh cuma pengen ngelakuin doang, pengen ngelakuin atas dasar kemauan diri sendiri. Dibilang benci? Enggak. Dibilang gak suka? Enggak gitu kan. Tapi emang dasar kemauan hati sendiri, dan dia pengen ngelakuin itu gitu kan ya. Setelah ditelusuri, ternyata dia tuh terinspirasi dari film Chucky dan Slenderman. Di sisi lain pun ketika polisi interogasi ya mungkin tentang psikologis dia gitu, kayak ditanya kan dia tuh suka hewan apa dan apa hewan yang kagak dia suka gitu. Dia jawab dia tuh suka kucing gitu, dan hewan yang dia nggak suka tuh ada hewan kodok sama hewan cicak. Jadi yang saya dengar nih beritanya, dia tuh kalau dia tuh lagi kesel, lagi nggak enak mood lah ya, dia tuh suka banget nusukin kodok sama cicak pakai garpu. Sedangkan kalau kucing, kalau dia lagi kesel sama kucingnya, dia tuh bisa ngelempar kucing dari lantai 2. Oke, dari cerita tersebut kita bisa ngambil banyak banget pelajaran dari cerita si pembunuh ini gitu kan. Dari cerita tersangka ini ya kita tahu kan dia itu emang masih di bawah umur gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil terutama ini penting banget untuk para orang tua, tolong kalian itu berpikir ulang jika tuh kalian tuh ingin berpisah gitu. Emang sih kalau kebahagiaan itu kita sendiri yang nentuin. Kalau kita udah cocok sama pasangan ya buat apa juga emang dipertahankan gitu. Tapi ya tolong pikirlah ke 1000 kali, kesekian kali dampaknya apa terhadap anak, terusnya kedepannya bagaimana anak itu gitu. Dia kan begitu juga karena udah kena psikologisnya dia, saking kaget ada yang merhatiin gitu orang tuanya jauh, dan akhirnya dia sampai berpikir orang tuanya dia nggak peduli dengan dia, jadi dia berani ngelakuin hal itu. Jangan sampai anak-anak itu dekat dengan orang lain daripada orang tuanya sendiri, dan jangan sampai anak itu tuh ngebenci orang tuanya karena kelakuan orang tuanya itu yang menurut aku tuh ini nggak baik gitu ya buat dicontoh. Yang kedua itu kasihlah anak itu kasih sayang yang berlimpah, biar dia itu nggak ngerasa kesepian, biar dia itu merasa masih punya teman dan tempat curhat gitu. Orang tuanya masih mau ngedengerin.
karena si pelaku ini kan curhat selama ini dengan papan curhat. Dia sampai nama itu papan curhat di buku gitu, karena dia sakingnya dia tuh bingung mau cerita sama siapa gitu. Karena yang saya tahu juga ya dari cerita itu, bapaknya kan kerjanya jauh di luar kota gitu, sedangkan mama juga udah ibu kandungnya dia tuh udah bukan nama dia lagi, dia tinggal cuma sama ibu tirinya doang gitu. Jadi semoga sih kalian orang tua tuh ya, kalian siap punya anak ya, kalian juga harus siap menjadi teman hidup anak itu, mendengarkan dia, keluh kesahnya dia, terusnya mendengarkan apa yang dia nggak suka gitu. Saya ya memang semua orang tua sayang dengan anaknya gitu kan. Sayangnya orang tua kan berbeda-beda dengan caranya sendiri, tapi bagaimanapun juga sesibuk kalian mencari duit atau meniti karir gitu ya, tolong sempatkan, perhatian sama anak-anak kalian sendiri gitu. Jangan sampai anak kalian itu kehilangan kasih sayang atau merasa dicuekin oleh orang tuanya sendiri. Itu sih yang saya kasih untuk, bukan saya kasih ya, itu sih yang saya harapin kepada orang tua lain, terutama untuk orang tua muda, yang orang tua masih muda gitu kan. Ya, kalian siap di saat kalian siap nikah, di situ kalian juga siap untuk mempunyai keturunan. Di situ juga kalian harus menjaganya dengan baik, dari mulai jaga fisiknya sampai ke batinnya. Kalian pun harus siap didik dengan baik agar anak itu nggak punya rasa dendam yang ujung-ujungnya bisa merugikan banyak orang. Kayak maaf ya, saya sini sebut sebagai psikopat. Contohnya seperti pelaku yang merasa puas setelah membunuh orang. Ketiga adalah dia itu niru apa yang dia lihat. Untuk para orang tua, saya harap sih kalian tuh mau mendampingin anaknya jika nonton TV, nonton YouTube gitu kan. Jangan sampai tontonan yang kagak pantas itu, dari kayak mulai film horor yang pembantaian gitu ya, ditonton oleh anak-anak kecil yang bisa bikin imajinasinya tuh melayang-layang. Jadi seru nggak sih buat ngelakuin ini gitu ya, terusnya kalau gue ngelakuin ini keren nih gitu. Jangan sampai sih kayak gitu. Jadi tolong dampingin anak kalian, kalau mau menonton TV karena ada kekerasan, kalian ganti gitu, terus ya nonton YouTube gitu. Dan kalau misalnya bunda atau ayah ngasih anaknya handphone sesuka hati gitu kan, saya saranin sih untuk download YouTube Kids, karena di handphone pun sekarang udah bukan YouTube buat orang dewasa, untuk umum ya, ada yang khusus anak kecil yaitu namanya YouTube Kids. Kalian bisa download itu lebih aman, karena di situ tuh kontennya ya emang khusus anak-anak semua gitu, kagak dicampur yang untuk umum seperti yang untuk umum gitu. Jadi kalian nggak terlalu merasa khawatir ini anak nonton apa, nonton ada kekerasannya kah, atau ada yang nggak pantas kah gitu. Tadi kan dia kan menirukan apa yang dia lihat dari film, yang dia tuh suka nonton film horor pembantaian. Yang sekarang apa yang dia lihat di lingkungan, mungkin aja sebelum dia itu melakukan aksinya membunuh gitu, mungkin aja dia dulunya itu emang udah tinggal di lingkungan yang maaf ya, yang orang tuanya mungkin kalau berantem itu kasar, terus ya lingkungannya teman-temannya juga pada kasar gitu, terus mungkin ya banyak kekasarannya gitu, makanya dia timbullah di jiwa dia tuh seperti itu gitu, sampai dia tuh membenci orang tuanya, membenci orang tua kandungnya gitu, karena divorce juga, karena mungkin dulu permasalahan rumah tangganya itu orang tuanya sering melampiasin ke dia. Nah di sini saya berharap untuk para orang tua gitu kan, para orang tua
dan terutama untuk yang muda gitu kan, karena mungkin masih labil, masih apa gitu. Kalau kalian punya masalah dengan pasangan Anda, jangan kalian itu melampiaskan ke anak Anda, karena anak Anda itu nggak tahu apa-apa. Anak itu titipan dari Tuhan gitu kan, yang harus dijaga, bukan yang harus dibentak-bentak. Terus kalau misal kalian tuh kesel sama pasangan, yang nyalahin, yang sepenuhnya nyalahin tuh gara-gara ayah kamu gini gitu kan. Jangan sampai kayak begitu, karena itu bakalan bikin dendam dan bikin benci di hati anak itu. Terus jangan kalian juga berantem sampai istilahnya tawuran kencang gitu di depan anak, ya kan, kasihan. Nanti anak kalian itu bisa tumbuh jadi orang yang keras, bisa tumbuh jadi anak yang pembangkang, karena mereka sering lihat perilaku orang tuanya yang kalau ngomong tuh atau berkata tuh seperti itu kasarnya gitu. Saya harap untuk para orang tua siapapun itu gitu, entah yang muda, entah itu yang udah pengalaman mengurusin anak gitu, kalian bisa mendidik anak-anak kalian dengan baik tanpa harus menghakimi anak-anak kalian, tanpa harus melampiaskan semua ke kesalahan kalian terhadap suami ke anak-anak kalian gitu ya. Bimbinglah dan tuntunlah anak-anak kalian tuh tumbuh menjadi manusia yang lebih berakhlak, yang lebih lemah lembut hatinya. Jangan jadikan mereka itu anak yang keras, anak yang gak ada kata maaf gitu. Terus anak yang egois, terus apalagi sampai muncul anak yang sukanya tuh nyakitin orang lain gitu, atau sampai membunuh gitu, tahu sendiri banget. Nah, ya dengan cara apa? Tatalah keadaan, tatalah lingkungan, terutama di dalam keluarga inti, karena kan anak itu kan lebih banyak menghabiskan waktunya kan di dalam rumah, ya kan. Oke, anak kalian sekolah itu tempatnya cuman sekitar 20%, selebihnya anak-anak itu kebanyakan di rumah bersama orang tuanya. Jadi disitulah tempat anak-anak untuk berkeluh kesah, bercerita segala macam, bercanda dengan orang tuanya gitu. Guru tugasnya hanya mendidik di sekolah, bukan di rumah. Anak-anak lebih banyak perannya itu di rumah. Jangan sampai anak-anak kalian itu lebih nyaman di luar, terus ya lebih dekat dengan orang lain dibanding dengan orang tuanya sendiri gitu. Mulai sekarang ayo tatalah lingkungan kehidupan anak menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah itu bakalan berpengaruh terhadap diri anak masing-masing. Di mana dia tumbuh, di situ dia juga bakalan bawa karakter. Kalau dia itu tumbuh di lingkungan yang keras, karakter anaknya pun ikutan keras. Dia tumbuh di lingkungan yang lembut, yang penuh dengan agama, insya Allah anak itu juga bakalan tumbuh dengan penuh kasih sayang. Oke, cukup sekian ceritanya hari ini tentang pembunuhan bocah 5 tahun yang dilakukan oleh remaja umur 15 tahun. Semoga bermanfaat, semoga banyak hikmah yang dapat kita ambil. Saya lumayan miris mendengar cerita ini, tapi ya semoga anak itu bisa mendapatkan pelajaran lebih baik juga nanti setelah diadilin dengan hukum yang sangat-sangat adil gitu ya. Saya percaya hukum Indonesia itu adil. Jadi ya kita sarahin aja semua ke polisi, semoga nggak ada lagi anak-anak yang membunuh dengan jiwa psikopat kayak begitu, yang merasa senang setelah membunuh dan menghabisi nyawa orang lain. Saya harap ini yang terakhir di Indonesia ya.